Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk karma untuk yang menyakitiku. Setelah kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan, dibayangi wajahnya ya, dan kalian tarik energinya. Baca doa dulu ya, pastinya menurut kepercayaan masing-masing. Dan kita tetap mintanya ke Allah. Readinganku hanya sebagai payung sebelum hujan. Insya Allah diberikan 90% menjadi nyata. Dan insya Allah ini menjadi pelajaran buat kita ya, dari adanya pembayaran karma orang yang menjahati kita, dan kita pun menjadi orang yang lebih baik lagi, memperbaiki karma buruk kita. Oke, deck 1, deck 2, deck 3 seperti biasa. Aku kasih waktu kalian 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu kalian 3 menit, oke? Oke, kita mulai ya. Mamiluki akan pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Deck 3. Oke. Kita mulai untuk yang deck 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita lihat dengan energi kamu ya, energi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Seven of Swords. Oke. Kita lihat energi kamu dulu ya. Seven of Swords. Kamu coba untuk meninggalkan seseorang yang telah menzolimi kamu, yang telah menjahati kamu. Kamu memanipulasi perasaan kamu sendiri tentang perasaan kamu terhadap dia. Dan di sini kamu juga coba untuk mengambil langkah langkah kamu meninggalkan dia dengan kebohongan juga. Jadi ya, mau tidak mau kamu membohongi diri kamu sendiri ya, karena kamu merasa dikhianati, merasa dimanipulasi oleh dia, sehingga kamu juga ingin meninggalkan hubungan ini ya, tanpa kabar juga. Jadi kamu nggak mau lagi bermanis-manis dengan dia ya, karena energi kamu di sini memang kamu memilih untuk sendiri, aku lihat, tapi banyak kesulitan yang kamu hadapi dan kamu pun merasa hampa. Kamu menjadi beban banget ya dalam berbagi lagi ataupun kembali dengan dia. Karena aku lihat di sini juga kamu banyak kesulitan untuk bisa reconciliation dengan dia. Energinya pun lambat ya di sini. Karena kamu masih merasa dibohongi, masih merasa dikhianati. Sehingga kamu juga memakai topeng ya, berhadapan dengan dia, meninggalkan dia. So kita lihat situasi kondisi yang menyakiti kamu ya saat ini. Energi bisa cepat dan lambat, jadi jangan dipaksakan untuk langsung resonate. Jadi jadikan payung aja readingan aku seperti biasanya ya. Tetap mintanya ke Allah.
Kita lihat situasi kondisi yang menyakiti kamu saat ini. Dan apa yang mereka lakukan untuk menjahati kamu di masa lalu dan sekarang dan akan datang. Kenapa mereka lakukan itu ke kamu? Kenapa dia ya lakukan itu ke kamu? Sikap apa yang harus kamu ambil untuk hadapi dia, orang yang menzolimi kamu? Dan karma yang mereka dapat setelah menyakiti kamu. Oke. Aku lihat di sini bottom of the deck. Dia kebahagiaannya menggantung. Dan dia juga kekuatan ataupun keberaniannya ini menggantung. Jadi dia tidak ada action ya untuk bisa kembali lagi sama kamu saat ini. Karena aku lihat kamu sudah merasa dikhianati sehingga kamu juga bersikap ghosting juga di sini ya. Aku lihat stalking juga, ghosting juga karena kamu merasa dimanipulasikan oleh dia. So kita lihat situasinya orang yang menjahati kamu. 3 of Wands in the reverse, 2 of Wands, and the Knight of Cups. Situasinya dia banyak hal kegagalan ya dari the journey-nya. Dan ya dia menunggu. Dan ya dia banyak kegagalan dari masa depannya. Dan aku lihat di sini situasinya dia menata kembali tentang masa depannya dia, terutama tentang percintaan. Jadi dia akan mencari cinta kembali ataupun bisa kembali sama kamu, bisa ada rencana. Ya, aku lihatnya seperti itu. Dan dia banyak kegagalan tentang journey-nya dia terhadap pasangan ya, dan masa depannya dia pun banyak kegagalan. Tapi dia coba untuk menatap kembali dan menata juga tentang masa depannya dia. Kita lihat apa yang dia lakukan ke kamu untuk menjahati kamu. Ada the Ten of Swords and the Ace of Cups and Seven of Pentacles. Ya dia membangun relationship dengan orang baru ya. Dia mengkhianati kamu demi orang barunya ya, dikarenakan dijanjikan tentang kesuksesan, dijanjikan tentang kestabilan ya, dan diberikan iming-iming cinta dan juga keuangan yang stabil, sehingga dia mengkhianati kamu dengan orang barunya di sini. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka lakukan itu ke kamu? Kenapa? Karena dia ingin stabil, inginnya dia memiliki kamu dan dia. Ada Ten of Cups, Six of Pentacles, and the King of Cups. Jadi dia ingin bahagia dengan dua sisi karena dia merasa dia adil. Dan dia menggunakan pola pikir ya, spiritualnya, yaitu dengan pemikirannya dia, sikap diamnya dia ini. Tapi dia coba untuk belajar dewasa ya, tapi dewasanya ini untuk berbagi kebahagiaan bukan hanya dengan kamu aja, tapi dengan orang barunya juga ya. Dan sikap apa yang harus kamu ambil hadapi dia? Ya, kamu harus bisa mengambil keputusan. Aku lihat di sini. Kamu harus berkomitmen dengan keputusan kamu, yaitu menjadi seseorang yang misterius, tidak banyak komunikasi ataupun bicara lagi dengan kamu, dan kamu juga hadapinya dengan fokus ibadah ya, untuk melawan telepatinya dia di sini ya.
Dan kamu harus fokus juga sukseskan tentang spiritual kamu dan juga keuangan ya. Kamu harus fokuskan, hadapi dia dengan seperti ini, yaitu berkata tegas dan jujur. Kalau kamu ingin sendiri, kamu ingin komitmen dengan dirimu, yaitu sukseskan kamu dalam keuangan. Kita lihat karma apa yang dia dapat setelah menyakiti kamu. Karmanya ya, dia akan dikhianati kembali ya, karena the Seven of Wands and the Judgment dan the Three of Cups. So ini jelas banget ya, dia terpojokkan ya dengan karmanya, yaitu adanya perselingkuhan kembali dari orang ketiganya. Ini yang aku lihat. Dan dia juga coba untuk kompetisi bisa kembali lagi sama kamu, makanya dia terperangkap dengan koneksinya sama kamu, twin flame dan soulmate. Di sini yang aku lihat. Dan kalian memang sebenarnya ditakdirkan untuk bersatu kembali, tapi masih menggantung ya. Dan aku lihat di sini memang karmanya dia akan ada pengkhianatan lagi. Ini yang aku lihat ya. Sebentar guys. Ya. Dan kamu merasa terkhianati sih. Makanya di sini ya, cara dia lakukan menyakiti kamu ya karena dia membangun hubungan baru di belakang kamu ya. Dan kamu merasa terkhianati sehingga sekarang kamu bersikap arogan juga sebenarnya. Ghosting ya, meninggalkan karena kamu merasa dimanipulasi. Dan dia akan dikhianati. Ya, karena di sini kamu coba untuk mengambil keputusan, yaitu untuk bisa memberikan keadilan pada diri kamu sendiri, sehingga ya udahlah kamu bersikap gini. Kayaknya gue capek deh bersikap adil, bersikap jujur sama dia untuk menggapai kebahagiaan. Dan kamu juga lelah gitu ya menghadapi orang yang tidak bisa diajak kompromi, sehingga ya udahlah kamu bersifat seperti dia jadinya. Jadi bersifat ya lu bisa begitu, gue juga bisa begitu. Jadi kamu memanipulasi perasaan kamu sendiri karena kamu coba untuk mengambil keadilan hak kamu di sini dari kebahagiaan kamu yang dikhianati oleh dia. So kita lihat ya tentang Three of Wands-nya and the reverse ya, karena situasinya dia banyak kegagalannya dari journey-nya dia. Ya, karena di sini dia sangat takut untuk menghadapi perubahan ya dalam sebuah hubungan, dan ini membuat dia menghadapi kesulitan dia sendiri. Dia takut dengan perubahan, tapi tanpa dia sadari dia nggak bisa mengelak lagi dengan bebannya dia, dengan kelelahannya dia, karena dia tidak bisa memilih antara kamu dan orang lain. Makanya dia menunggu waktu yang tepat, bisa kembali sama kamu, bisa. Tapi di sini dia juga membangun hubungan dengan orang baru ya, orang ketiga ini. Tapi ya itu dengan penuh pengkhianatan terus ya, pesta-pesta, party. Dan dia menyakiti kamu ini dengan cara ya mengkhianati kamu ya dengan orang baru. Cara dia menjahati kamu. Kenapa? Karena dia merasa dia mampu ya. Ada the King of Swords, the Seven of Cups, and the Ten of Pentacles. Jadi dia merasa dia tuh mampu bisa memilih pasangan hidupnya dia dengan pilihannya dia, dan dia tidak menghargai kestabilan kebahagiaannya ini sebenarnya adalah dari doa-doanya kamu ya selama bersama. Jadi dia merasa dia berhak dengan siapapun ya, karena dia merasa dia bisa mengendalikan dan bisa mengontrol semuanya ya. Dan
Kenapa dia lakukan itu ke kamu? Karena dia ingin ada kebahagiaan yang seimbang. Dia dengan orang baru dan juga dengan kamu secara diam-diam. Dan dia tidak ekspresikan tentang cintanya ke kamu dan juga orang baru berlebihan. Karena dia inginnya seimbang. Ya, pola pikirnya. Kita lihat dari Six of Pentacles. Ya, dia masih mempertahankan kamu ya. Makanya dia ingin berlaku adil, ingin seimbang. Tapi yang ada ini adalah hubungan karmik jadinya. Karena dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa membantu dia sukses. Makanya dia coba untuk mempertahankan kamu, mengontrol kamu. Karena dia melihat kamu ini seseorang yang penuh dengan keibuan jiwanya, sangat feminim. Dan dia melihat kamu juga orang yang benar-benar memiliki keberkahan. Disinilah yang membuat dia tidak mengekspresikan cintanya berlebihan untuk kamu dan juga orang ketiga ya, karena dia tujuannya ya untuk kesempurnaan ya, keseimbangan, tapi kan nggak bisa ya. Dan kita lihat sikap apa yang kamu ambil untuk hadapi dia ketika kamu bertemu ataupun komunikasi lagi. So kita lihat dengan adanya The High Priestess, kamu coba untuk komitmen dengan dirimu sendiri, yaitu belajar diam, tidak banyak komunikasi dengan dia, dan kamu fokuskan dalam karir kamu dan juga spiritual kamu. Kenapa? Karena kamu sudah kehilangan gairah ya. Ada Five of Pentacles, the Chariot, and the Ace of Wands. Kamu sudah kehilangan gairah untuk mengejar dia kembali. Kamu sudah merasa kehilangan hasrat ya, bersemangat, udah nggak ada lagi, terutama tentang seksual ya di sini. Dan juga kamu udah merasa trauma kalau komunikasi sama dia tuh kayak orang tuh mengejar ya, menaklukkan. Jadi kamu tuh kayak ngemis lah, kamu udah nggak mau lagi, sehingga kamu mencoba menjadi orang yang diam, gak mau banyak komunikasi dengan dia, memanipulasi perasaan kamu sendiri juga, karena kamu coba untuk fokuskan dalam karir ya di sini. Keuangan kamu, so kita lihat karmanya dia. Jadi dia menjadi orang yang terpojokan dari karma tripartinya di sini. Kita lihat the Seven of Wands. Ya, karena apa yang dia lakukan ke kamu ya, ada the Magician, the Eight of Swords, and the Ace of Swords. Ini dia jelas banget ya, mendapat kejelasan dari dramanya dia, permainannya dia, triknya dia, manipulasinya dia ke kamu. Dan di sini ada suatu ending ya dari permainannya dia, makanya ya ending dengan kamu kan, karena kamu menginginkan keadilan. Makanya kamu coba untuk mengistirahatkan hubungan ini, kamu coba untuk mengambil keputusan sendiri, yaitu dengan cara memanipulasi lagi ataupun meninggalkan dia tanpa ada kata-kata, karena kamu juga merasa dikhianati, sehingga kamu ingin memberikan dia pelajaran ya di sini. Dan disinilah ketika kamu sudah mengendingkan drama ini ya, dia merasa permainan dia nih sudah ending, dan ini membuat dia stres, depresi sekarang, dan dia menjadi orang yang terpojokkan ya. Kenapa? Karena karmanya ini untuk triparti akan selalu terulang ya, dan dia merasa tidak nyaman nantinya. Karena aku lihat di sini dia ingin kembali sama kamu nanti, karena dia melihat kamu sudah sukses membangun kembali rasa percaya diri kamu dan juga menjadi mandiri. Ini membuat dia ingin kembali, ingin memperbaiki tentang hubungan kalian lagi, perlahan tapi pasti ya di sini. So aku lihat karma yang dia dapat ya, dia akan menjadi orang yang tidak bisa mengelak kembali ya tentang pembayaran karmanya ini. The Judgment and the Three of Cups, akan ada perselingkuhan terus menerus, dan aku lihat memang hubungannya dia dengan orang baru ini selalu ada orang ketiga,
dan tujuannya selalu tentang keuangan, kestabilan ya, dan selalu ada dua pilihan. Dan disinilah dia akan dibangunkan awakening spiritualnya, karena dia akan terhianati lagi oleh orang barunya. Ya, di sini apa yang dia bangun secara diam-diam dari kamu, dia akan menuai apa yang dia tanam ya. Seven of Coins, yaitu tentang perselingkuhan kembali. So aku harap ini bisa resonate buat kamu. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comments, dan juga jangan skip iklan karena itu membantu aku. Terima kasih dan aku doakan kalian sehat selalu. Kita lanjut ke nomor 2. Hai guys, kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energi kamu saat ini ke dia, orang yang menzolimi kamu. Dibayangi orangnya. Insya Allah ini bisa resonate. Jangan lupa bantu subscribe, like, and share, and comment. Dan jangan skip iklan. Itu membantu aku dalam perkembangan channelku. Terima kasih banyak dan Allah membalas kebaikan kalian. So, kita lihat energinya kamu ya terhadap orang yang menzolimi kamu. The World. Aku lihat di sini the bottom of the deck, kamu ada the High Priestess, the Seven of Cups, dan the Queen of Cups, and the Five of Cups, Five of Pentacles, Four of Pentacles. Ini jelas banget. Kamu merasa kehilangan dan trauma ya dengan trust issue di masa lalu, sehingga kamu menjadi stuck dalam kehidupan kamu, dan kamu juga belum bisa sepenuhnya move on. Sebenarnya masih mengingat tentang trauma skandal di sini, dan kamu juga masih belum bisa melupakan orang ketiga ya yang sudah merusak kestabilan hubungan kamu sampai keuangan kamu juga hancur. Dan di sini kamu coba untuk belajar tentang masa lalu, yaitu dengan spiritual, sehingga kamu coba untuk mengejar kembali spiritualnya kamu, berpikir menggapai impiannya kamu lagi, dan kamu coba untuk bisa belajar mewujudkan masa depan kamu lagi, walaupun belum jelas ya, tapi kamu coba belajar dan coba bijak ya dalam pikirannya kamu terhadap hubungan di masa lalu. Karena aku lihat kamu ada the World. So artinya the World ini adalah kamu ingin mengendingkan atau sudah ending ya, dan ingin memulai sesuatu yang baru kembali dalam kehidupannya kamu, sehingga kamu ingin sukses ya, memulai sesuatu yang baru dan melindungi duniamu sekarang dari orang-orang maskulin yang coba untuk bisa memanfaatkan kamu kembali. So kita lihat dengan situasi kondisi dia yang menyakiti kamu. Nine of Swords, Two of Pentacles, the King of Wands. So kita lihat lagi apa yang dia lakukan untuk menjahati kamu, masa lalu, masa kini, dan akan datang ya. Nine of Pentacles. Wow, 9. Three of Wands, the Sun. Kita lihat kenapa dia lakukan itu ke kamu. Two of Swords, Seven of Cups, Six of Swords. Sikap apa yang harus kamu ambil hadapi orang seperti dia? Star, Eight of Swords, Ten of Wands. Karma dia setelah menyakiti kamu. Alright. Wow, di sini ada Three of Swords. So, di sini aku lihat memang dia coba untuk berpikir, menyadari apa yang dia lakukan salah.
karena dia merindukan kamu, ya. Dan dia sakit hati sendiri dari cara dia mengghosting kamu, dengan cara spiritualnya juga, karena ternyata koneksi kalian kuat, sehingga dia coba untuk menyendiri jadi dia tuh coba untuk menarik diri ya dari hubungannya kalian, karena dia merasa hubungan ini lelah banget, tapi ternyata ini salah, ya. Ketika dia mengambil sikap sendiri, mengisolasikan dirinya dari hubungan koneksi kalian, ternyata ini membuat dia sakit sendiri dan dia tersakiti oleh tripartinya, ya. Dan aku lihat di sini situasinya dia, kondisinya ada Nine of Swords, Two of Pentacles, and the King of Wands. Dia nggak nyaman dalam kehidupannya, dia selalu dibayangi, selalu dihantui dengan ketakutannya, dia merasa bersalah karena dia menduakan kamu dengan sikap manisnya dia. So dia coba untuk tegar menghadapi kesulitan dalam masa depannya dia, terutama tentang tidurnya dia ya, karena dia nggak bisa tidur setiap malam, dan ini adalah trauma yang tidak pernah henti ya, dan ini membuat dia banyak keraguan dalam petualangannya dia, tapi dia coba untuk kuat ya. Dan kita lihat lagi apa yang dia lakukan ke kamu untuk menjahati kamu. Kalau aku lihat di sini ada Nine of Pentacles and the Three of Wands and the Sun. Jadi dia coba untuk menggampangkan kamu ya, dan dia berpikiran untuk dirinya sendiri, menggapai kebahagiaannya buat dia sendiri, terutama karir. Dia mengejar journey-nya sendiri ya, jadi dia memasa bodohkan kamu, dia menggampangkan hubungan kamu ya, padahal hubungan kamu sama dia ini sudah sangat bahagia aku lihat ya, tentang the journey-nya. Dan kita lihat kenapa dia lakukan itu ke kamu. Aku lihat di sini ada Two of Swords, Seven of Cups, and the Six of Swords. Jadi kenapa dia lakukan itu ke kamu? Karena dia ingin mengejar impiannya, mengejar halusinasinya, fantasinya. Dia coba blok kamu ya, dan ya dia merasa hubungan dengan kamu pun fantasi, gak kenyataan. Kenapa? Sebagian dari kalian ini memang long distance juga ya, beda jarak ya. Dan aku lihat ya dia coba untuk blok ya targetnya tentang kamu, dan dia coba untuk tidak melihat kenyataan. Dia hanya ingin mengejar fantasinya dia. Ini yang aku lihat. Sikap apa yang kamu ambil ketika menghadapi dia kembali? The Stars, Eight of Swords, and the Ten of Wands. So di sini kamu harus bisa menyembuhkan diri kamu ya. Jadi kamu cobalah bersikap tegas sih kalau aku bilang. Jadi kalau berhadapan dengan dia nih ya, ini malah bisa membuat kamu sulit untuk healing ya, sulit untuk healing. Dan kamu berusaha sembuh tapi merasa beban. Jadi ya kalau kamu ketemu dia lagi ya bilang aja, dengan kamu tuh aku gak sukses, gitu aja. Kalau yang sudah cerai atau pisah ya, tapi kalau yang masih nikah ya diusahakan dulu aja ya di sini. Walaupun banyak drama sih ya, masih beban banget ya kamu hadapi dia sih, masih belum bisa sih kalau aku lihat. Terus karma yang dia dapat setelah menyakiti kamu, the Chariot, the Knight of Wands, and the Four of Pentacles. Ya dia masih menikmati kemenangan dia ya, tapi stuck, tidak ada kemajuan, hanya petualangan tapi tidak ada kesuksesan. Kenapa? Karena masih bermain mengontrol tentang trust issue
ya di sini, sehingga kesuksesannya dia pun stuck ya, dan petualangannya dia pun tidak ada perubahan, selalu hal yang sama ya, dan ini karmanya pun akan sama terus sehingga dia bimbang dengan masa depannya dia. Dan aku lihat dia juga stres dengan karirnya dia sendiri ya. Dia juga merasa kesendirian karena dia ngeblok kesuksesan dan juga komunikasi ya dengan kamu. Ini membuat dia banyak keraguan dalam journey-nya dia menggapai impiannya dia, terutama dalam option-optionnya dia. Ini membuat dia depresi dan dia terperangkap dalam permainannya dia sendiri, dan ya dia banyak ketakutan ya tentang petualangan dia sendiri di sini. Dan aku lihat memang dia coba untuk kuat ya, coba untuk bahagia, coba untuk move on, tapi sulit banget. Kenapa? Karena dia merasa beban banget dari masa lalunya dengan kamu masih ada di situ ya. Dan aku lihat juga dia stres sendiri dengan journey-nya dia ya, depresi banget. Dia nggak tahu gimana caranya untuk move on sebenarnya ya, dan dia juga banyak ketakutan tentang journey-nya dia, terutama dalam progres pembayaran karma ya. Karena di sini dia juga dihantui tentang keperkasaannya dia, kejantanannya dia, keseksiannya dia. Bahkan dia juga banyak masalah ya, drama dari karirnya dia. Ini yang aku lihat. Dan ya dia selalu mempunyai rencana ya di belakang kamu, karena dia merasa ya dia yang bisa merayu, dia yang dipercaya orang gitu ya. Dan ini membuat dia keblok sendiri tentang masa depannya dia. Dan ya dia harus hadapi ketakutannya dia, terutama dalam pembayaran karma ya, yang masih stuck di situ. Dia terperangkap sendiri dengan trust issue-nya ya. Di sini aku lihat. Kita lihat dengan kamu dulu ya, the world. Kamu coba untuk mengendingkan dan memulai kehidupan baru. Ya, karena kamu coba untuk kuat, memberanikan mengambil langkah, menguatkan dan memaafkan, dan juga optimistik. Kamu juga yakin kamu bisa bahagia. Di sini kamu coba memberanikan diri ya dalam langkah kamu, dan kamu percaya diri banget di sini. Dan kamu yakin dengan langkah kamu ini adalah benar, yaitu mengendingkan hubungan ini dengan dia. Ya. Kamu coba untuk kuat. Bagus sih. Keberanian kamu sangat ada. Ya, ada Nine of Swords, clarify-nya. Dari The Empress, Ten of Swords, Page of Swords. Kita lihat dari Three of Wands-nya. Eight of Swords, Eight of Wands, The Five of Cups. So kita lihat dari Two of Swords, the King of Pentacles, Four of Swords, Two of Wands. Kita lihat dari the Eight of Swords, the Wheel of Fortune, Seven of Swords, and the Eight of Cups. Kita lihat dari Four of Pentacles. Okay, Page of Cups, Two of Cups, Page of Wands, wow, Two of Pentacles, Nine of Swords, clarify, the Empress, Ten of Swords, and the Page of Swords. Dia mantau kamu ya, dan dia merasa terhianati karena dia melihat kamu adalah seseorang yang penuh cinta kasih dan penuh keberkahan. Dan di sini dia merasa sakit hati sendiri karena kamu tetap tegar,
ya, tetap optimis, tetap cantik, ganteng ya, tetap bisa memberikan ketulusan. Ini yang membuat dia stres sendiri, ketakutan sendiri, dan gak bahagia dari cara dia menduakan masa depannya dengan kamu dan orang lain. Dan aku lihat di sini Three of Wands. Ya, karena dia terperangkap dalam percintaannya dia dengan orang lain, terutama dalam media sosial communication, dan ini membuat banyak kekecewaan sendiri dari adanya hubungan dia dengan orang lain selama long distance dengan kamu, dan juga selama communication dalam media sosial. Jadi ini membuat dia terperangkap ya dalam permainan dan dramanya dia sendiri sekarang. Dan aku lihat di sini dia stres ya, sedih banget karena progres tentang perjalanan hidupnya dia ini tidak ada kebahagiaan, dan dia merasa terperangkap dalam dramanya dia sendiri. Sehingga aku lihat di sini Two of Swords. Penjelasannya adalah King of Pentacles, the Four of Swords, and the Two of Wands. Ya, dia ngeblok sendiri ya tentang masa depannya dia sendiri dengan kamu. Dan dia banyak ketakutan sekarang. Banyak ketakutan tentang masa depannya dia tidak ada kesuksesan. Dan di sini kenapa dia blok kamu? Karena dia takut diduakan juga oleh kamu. Karena dia telah menduakan kamu ya, sehingga dia ketakutan sendiri. So, kita lihat dari Eight of Swords ya. Di sini ada The Wheel of Fortune, Seven of Swords, and the Eight of Cups. Ini jelas banget ini karma ya, karma. Dan kenapa mereka lakukan itu ke kamu? Ya karena kan dia coba blok kamu ya, dan ini membuat kamu sulit untuk berkembang juga. Dan ini ada di kartu kamu ya, sikap yang kamu lakukan ketika ketemu dia. Ya kamu stres, banyak ketakutan ya. Kenapa? Takut akan terulang kembali kisah di masa lalu kalau kamu ketemu dia kembali. Karena ini adalah karmic relationship yang mana ada the Wheel of Fortune, Seven of Swords, and the Eight of Cups yang selalu terulang. Manipulasi, kebohongan, dan juga kekecewaan, sehingga kamu stres ya kalau hadapi dia, dan ini bisa menggagalkan healing kamu. So, kita lihat karma yang dia dapati setelah menyakiti kamu. Ya banyak tertahan ya tentang petualangannya dia, kesuksesan, kejantanan, terutama tentang trust issue. Kenapa? Ya karena dia masih immature dengan kamu, dia masih menginginkan kamu kembali kok, makanya dia mempertahankan kamu. Sedangkan kamu di sini sudah nggak mau lagi, kamu ingin membuat hubungan baru, dunia baru, makanya dia tersakiti sendiri. Ya dia menyadari kalau kamu adalah orang yang benar-benar bisa membuat dia sembuh, membuat dia dewasa. Tapi ternyata cara dia meninggalkan kamu, ya cara dia ngeblok kamu, sekarang dia sakit hati sendiri. Dan apapun yang dia ambil langkah di sini selalu banyak keraguan, selalu banyak kebimbangan, terutama tujuan hidupnya dia ya. Jadi walaupun dia coba untuk mencari spiritual, tapi selalu gagal aku lihat di sini, karena dia nggak bisa belajar tentang menahan emosionalnya dia, amarahnya dia. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 2, dan kamu harus tetap kuat ya. Jagalah, lindungilah duniamu sendiri, dan kamu juga harus tetap melawan tentang emosional kamu. Dan sini kamu harus memberanikan diri mengambil langkah kamu ya, tentang keberanian kamu menuju spiritual kamu lebih baik lagi. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Thank you so much for anyone ya who already subscribe, like, and share. Don't forget, jangan skip iklan ya guys, itu bantu aku untuk berkembang. And take care of you guys. Kita lanjut ya ke nomor 3. Deg-degan ya, ini aku
Kira-kira seperti apa ya? Tarik napas dulu guys. Oke, kita lihat ya. Kita lihat energinya kamu ke dia. Kamu bayangi orang yang kamu dealkan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. The Hermit in the reverse. Alright, the Hermit in the reverse. Kamu coba untuk gak mau lagi diam diri. Kamu gak mau lagi rahasia-rahasiaan. Dan di sini ya kamu coba untuk mengeluarkan siapa diri kamu. Ya, kamu udah gak mau lagi diam-diaman. Kalau yang aku lihat energinya ya, the Hermit in the reverse. Kamu ini udah lelah sih hadapi dia. Ya, dan kamu udah ya udahlah masa bodoh gitu ya. Kalau childish tuh udah cuek aja. Udah nggak mau terlalu pusing. Kamu juga energinya terhadap orang yang zolimi kamu tuh udah kamu tuh actionnya udah nggak mau lagi pusing sendiri. Jadi kamu coba untuk isolasi diri aja. Udahlah, nggak mau terlalu pusingin kehidupan lu gitu ya. Jadi kamu ya udah mau pengen bebasin diri kamu aja ya dari dia. Karena aku lihat di sini the bottom of the decknya Five of Swords, Two of Wands, the Knight of Swords, and the Four of Pentacles. Kamu tuh walaupun mempertahankan dia ya masih ada, tapi kamu juga merasa stuck komunikasinya dengan dia. Makanya kamu menjadi orang yang childish saja sekarang. Jadi ya udahlah, lo bisa begitu, gue juga bisa begitu. Jadi kamu juga orangnya lelah, capek sebenarnya sih hadapi dia. Dan ini membuat kamu tuh sakit pikiran, depresi. Kenapa? Karena ya kamu udah gak mau mikirin tentang hal itu. Kamu ingin bebas ya. Kita lihat situasi dan kondisi yang menyakiti kamu. Masa lalu, masa kini, dan akan datang. Kondisi dan situasinya. Two of Wands, Seven of Cups, Eight of Wands. Oke. Kita lihat apa yang dia lakukan untuk jahati kamu di masa lalu, masa kini, dan akan datang. The King of Swords, the Hierophant, Six of Cups. Wow. Kita lihat kenapa dia lakukan itu ke kamu. Three of Pentacles, the King of Cups, Ace of Swords. Sikap apa yang kamu ambil dan hadapi dengan orang yang menzolimi kamu. Nine of Swords, the High Priestess, Ace of Cups. Karma apa yang dia dapati setelah menyakiti kamu. The Fool, Four of Cups, Two of Cups, Six of Swords. Alright, di sini aku lihat kamu memang udah nggak mau lagi memikirkan dia terlalu banyak. Kamu ingin lepaskan, ya udah nggak mau lagi
mencari ataupun mengintrospeksi kembali dalam hubungan ini. Kamu udah gak mau lagi, kamu ingin bebas. Dan aku lihat situasinya dia di masa lalu ya, dan masa kini dan akan datang. Memang di masa lalu tuh dia situasinya ada dua pilihan, ya bukan hanya kamu, dan dia merasa ya dia harus memiliki dunianya dia, kesuksesannya dia, dan dia yang memegang kendali, tapi dia nggak ada action. Sehingga masa sekarang situasinya dia Seven of Cups, banyak kebingungan dalam dirinya dia ya di sini, dan dia banyak menghayal ya tentang target-targetnya, dan itu membuat dia bingung entah yang mana yang harus dia pilih. Dan yang akan datang ada Eight of Wands. So di sini aku lihat dia coba untuk move on, tapi dia bingung. Kalau aku lihat rencana mengejar targetnya bisa dengan perjalanan hidupnya dia, traveling, tapi di sini dia hanya menunggu ya untuk progress move onnya kalau aku lihat. Jadi situasinya dia ini masih banyak kebingungan dalam progres move on-nya dia. Dan aku lihat ya, apa yang dia lakukan ke kamu, apa yang dia lakukan untuk di hati kamu. Ya dia mengambil sikap diam ya, mengendingkan perjalanan Twin Flames di sini. Tapi di sini dia ingin kembali lagi nanti karena ada the Six of Cups and the Hierophant. Ya. Dia coba sikap dinginnya dia ini, tapi ya dengan alasan dia ingin mengejar karir, dan juga karena sebagian juga karena keluarga ya, atau dia ada masalah di masa kecil, childhood ya, trauma tentang komitmen. Dan kita lihat kenapa dia lakukan itu, karena ada Three of Pentacles, the King of Cups, and the Ace of Swords. Ya dia ada orang ketiga ya, tujuannya dia itu tentang komitmen keuangan ya di sini tujuannya. Dan kita lihat lagi sikap yang harus kamu ambil ya ketika menghadapi dia ya, kamu harus belajar dari ketakutannya kamu ya. Sikapnya kamu adalah belajar mencintai orang baru, belajar mencintai dirimu sendiri di sini, dan kamu harus ambisi ya, bisa belajar dari depresinya kamu, stresnya kamu ya. Dan ya kamu harus diam-diam mencintai orang baru lagi, yaitu dengan cari orang baru ya di sini. Sikap yang harus kamu ambil menghadapi orang seperti ini. Dan aku lihat karma apa yang dia dapati setelah menyakitimu ya. Di sini kan dia ada the Fool and the Four of Cups and Two of Cups. Karmanya dia ini ya, dia menyesali ya karena ada kebodohannya, dia ingin bebas dari komitmen, tapi ternyata dia kecewa sendiri dari pilihannya dia. Pada akhirnya dia ingin kembali lagi sama kamu, aku lihat ya, ingin kembali. Kenapa? Karena kamu sudah ada orang baru di sini juga ya, makanya kamu ingin bebaskan diri kamu dari drama ini. Dan ya dia ingin kembali. Four of Swords, Eight of Cups, and the Six of Swords ya, karena dia ada karma buruk di sini ya. Dia dapati, dia coba untuk bisa karma buruk tentang karirnya dia, juga kejantanannya dia ini bermasalah ya, atau keseksiannya dia, virginnya, sehingga dia ketakutan sendiri ya dari kisah di masa lalunya dia ini. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu, ingin berdamai ya, ingin progres kembali, karena ya dia tahu ya, dia mendapati karma buruk itu dari cara dia mengkhianati kamu, mengendingkan hubungan soulmate ataupun twin flames. Kita lihat clarify-nya untuk kamu. Six of Pentacles, the Emperor, and the Chariot.
Kamu nggak mau lagi rahasia-rahasiaan, dan kamu coba untuk bisa mengendalikan emosionalnya kamu, terutama dalam karir kamu di sini. Kamu ingin stabil, dan kamu coba untuk ya tidak ada rahasia lagi dalam kehidupan kamu. Walaupun kamu dianggap childish, ya kamu nggak bermasalah. Kamu ingin adanya keadilan. Kenapa? Karena kamu kecewa di masa lalu dengan adanya harapan kamu di ibaratnya gini ya, harapannya kamu, doanya kamu ya, cita-citanya kamu ini ya kamu disingkirkan kalau aku lihat, karena ada pengkhianatan, kepalsuan. Ini membuat kamu kecewa di masa lalu, sehingga kamu gunakan segala cara untuk bisa stabil tentang keuangan dan juga tentang karir. So kita lihat dengan adanya Seven of Cups ya. Kenapa dia ada? Wow, Eight of Swords, Eight of Wands, Five of Cups. Ya, di sini dia masih mengingat kamu ya. Walaupun dia banyak option, dia mimpiin kamu juga nih di sini situasinya, karena dia banyak ketakutan sendiri, menyesal. Ya, stres, depresi dari perjalanan cintanya dia karena ada orang ketiga. Terus ya ini membuat dia banyak kegagalan, kacau ya tentang perjalanan hidupnya. So, kita lihat ya tentang the Eight of Wands nya. Penasaran aku. Dia coba untuk move on ya. Ya, dia coba untuk move on nih, karena dia sulit banget untuk datang ke kamu ya. Bisa aja dia stalking kamu, tapi dia coba untuk mencari cinta lagi dengan orang lain. Tapi ujungnya karmanya ini dia akan kembali ke kamu. Ya, aku lihat karena dia merasa beban banget nih untuk memperbaiki dan berkata jujur dengan kamu ya tentang tripartinya dia di sini. Kita lihat dari Six of Cups-nya. Ya, look at this. Ya, di sini memang perjalanan Twin Flames kamu ya, memang sudah ditakdirkan perjalanannya ya. Tapi kalian akan dipertemukan. Tapi di sini memang apa yang dia lakukan ke kamu ya, dia bersikap dingin karena dia merasa satu sisi kalian long distance. Ini merasa dia adalah kesendirian, sehingga dia ada cinta baru ya dirahasiakan, tapi semua hanyalah untuk fisik ya di sini. Dan dia tahu dia akan kembali lagi sama kamu karena dia merasa ya kamu adalah takdirnya. Dia tahu itu, tapi dia permainkan dengan sikap dinginnya, kontrolnya dia, manipulasi ya. Kenapa dia lakukan itu ke kamu? Karena dia coba untuk menduakan tujuan hidupnya adalah tentang keuangan, kestabilan. So kita lihat ya dari Ace of Swords-nya. Ya, karena dia coba untuk menggantungkan status dengan kamu. Kenapa? Karena dia nggak mau kamu menjadi single dan bebas. Makanya dia mengontrol kamu agar kamu ini terperangkap dalam hubungan tanpa status dan juga menggantung. Makanya kenapa dia lakukan itu? Karena dia masih ingin kembali sama kamu, ingin ada kejelasan nantinya, ingin fokus lagi, ingin tujuannya sama kamu. Tapi sikap dia dingin, sehingga kamu digantung sama dia ya, agar kamu tidak kemana-mana. Dan sikap apa yang kamu ambil hadapi orang seperti dia nanti, ya kamu coba untuk mencintai orang baru aja ya. Di sini aku lihat dengan Nine of Swords-nya. Kenapa? Karena kamu stres nih ya, banyak ketakutan ya ketika dia datang juga ya. Kamu ketakutan dari topengnya dia, dari ilmu hitamnya dia ya, karena ada Three of Pentacles and the Devil ya, sehingga kamu coba untuk stres sih sebenarnya kamu hadapi. Kalau dia kembali sama kamu, pastinya
ada triparty lagi, ada black magic lagi. Ini membuat kamu lelah, capek ya, dan tidak bahagia. Dan sikap yang harus kamu lakukan adalah belajar mencintai orang baru ya. Karma apa yang dia dapati setelah menyakiti kamu? Karena ya dari kebodohannya dia ya, dan dia nyesel banget. Karmanya adalah dia ingin kembali union lagi dengan kamu ya, karena dia merasa ya kamu adalah belahan hatinya dia. Sorry ya guys, sebentar. Kita lihat Two of Cups-nya ya. See, Six of Cups, the Knight of Wands. Wow, dia masih menyimpan perasaannya ke kamu ya, masih menyimpan, dan dia ingin kembali lagi ke kamu karena dia merasa banyak sekali memori indah dengan kamu, dan dia masih menjaga ya tentang hasratnya dia ke kamu walaupun masih berpetualang. Dia ingin kembali sama kamu. Dan di sini ada Six of Swords, Seven of Wands, and Two of Pentacles. Dia coba untuk menghindari yang namanya menduakan nanti, dan dia coba berkompetisi untuk bisa komunikasi dan bisa kembali lagi sama kamu. Seperti halnya ini Eight of Cups and the Six of Swords, ya dia memikirkan untuk kembali ke masa lalu dan menjelaskan tentang kekecewaannya dia dan kekecewaannya kamu di masa lalu. So aku harap ini bisa resonate buat kamu ya, karena aku lihat di sini perjalanan hidupnya dia ya, dari dua pilihannya dia ini, dia mengambil sikap dinginnya dia karena ada orang ketiga ya. Dia coba untuk mengontrol komitmen, tapi ternyata triparty ini membuat dia depresi sendiri sehingga dia ketakutan tentang kebebasan dan kesuksesannya dia ya di sini, dan dia takut untuk mengambil resiko saat ini. Dan aku lihat dia memang masih membayangkan, memimpikan komitmen ya di sini, dan dia juga masih bingung tentang spiritualnya dia. Kenapa? Karena masih ada pengaruh dari orang ketiganya ini memberikan black magic. Tapi orang ketiganya ini pun menyesali ya hidup dengan dia. Kenapa? Karena dia dijadikan option juga, dan juga aku lihat dia juga nyesel karena orang ketiganya ini pun ada orang lain lagi, sehingga dia coba untuk membuka lembaran baru ya, coba untuk bisa communication lagi dengan kamu dengan tujuan bisa union, bisa bahagia, ingin nikah ya di sini aku lihat. Dan dia memang coba untuk move on ya, dan coba untuk move on, berkomitmen dengan orang ketiga ya di sini. Tapi dia juga ada orang ketiga lagi selain orang ketiganya itu ya. Jadi ada orang lain lagi dalam percintaannya dia, sehingga hubungan ini ya hanya kebodohan aja. Pada ujungnya nanti dia akan memutuskan orang ketiganya ini dan merencanakan untuk kembali lagi sama kamu, dan juga ada rencana untuk memperbaiki tentang spiritualnya di sini. Makanya dia masih menyimpan perasaan hasratnya sama kamu, karena nanti dia akan melihat sendiri hubungannya dengan orang ketiga ini memang ada komitmen ya. Mungkin sebagian ada yang menikah untuk move onnya dia dengan orang ketiga, tapi ternyata orang ketiganya ini ada orang lain lagi. Begitupun dia, dan hubungan ini hanya permainan dan dia merasa bodoh ya. Di sini pada ujungnya nanti mereka akan saling mengendingkan hubungan ini dengan tidak baik ya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 3. Tetap semangat dan selalu berpikiran positif, karena aku lihat di sini kamu coba untuk menjadi dirimu sendiri walaupun menjadi childish, tapi kamu ingin membebaskan yang namanya rahasia. So aku harap ini bisa resonate dan membantu kamu, and take care of you guys.